Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Kali ini Bu Kinara akan membagikan 2 resep puding lapis, sajian spesial khusus menyambut Natal dan Tahun Baru. Yang pertama adalah puding lapis Oreo dan yang kedua puding pandan karamel mozaik. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Selamat mencoba dan selamat mengikuti. Terima kasih sudah setia di channel Bu Kinara. Terima kasih untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Ikuti terus ya, sehat selalu. Langsung saja kita ke proses awal. Siapkan 1 bungkus agar rasa vanila. Tuang ke dalam 1 wadah, tambahkan vanili cair sebanyak 1 sendok makan. Kemudian tambahkan air sebanyak 700 ml dan tambahkan 4 saset susu kental manis. Kemudian aduk menjadi satu hingga tercampur merata. Setelah tercampur rata, tambahkan 1 bungkus santan kara kemasan 65 ml. Tuang ke dalam 1 wadah yang sama, kemudian aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah tercampur rata, kemudian kita panaskan sampai mendidih dan matang sempurna. Setelah mendidih, kemudian matikan kompor dan sisihkan. Kemudian sekarang kita persiapkan 1 bungkus Oreo. Kita pisahkan antara krim dengan biskuitnya ya teman-teman. Yang kita pakai biskuitnya saja. Kemudian bagian biskuitnya kita patah-patahkan ya teman-teman, sampai menjadi kepingan kecil-kecil. Kemudian masukkan ke dalam adonan puding yang sudah kita masak tadi dan campur hingga merata sebentar saja. Dan lanjut kita persiapkan loyang. Ini saya pakai ukuran loyang 18 x 18 ya teman-teman, dengan ketinggian 5 cm. Kemudian tuangkan puding Oreo ke dalam loyang sampai habis. Ratakan biskuit Oreo ke seluruh bagian. Kemudian sisihkan hingga setengah mengeras ya teman-teman. Kalian bisa memasukkan ke dalam kulkas sebentar. Lanjut sekarang kita persiapkan lapisan kedua. Siapkan 1 bungkus agar rasa vanila. Tuang ke dalam 1 wadah kembali. Tambahkan 80 gram gula pasir dan juga 650 ml susu cair. Aduk hingga semuanya merata ya teman-teman. Dan lanjut, kemudian kita panaskan sampai mendidih dan matang sempurna. Setelah mendidih seperti ini, kemudian matikan kompor dan sisihkan. Ambil sebagian pudingnya,
sebanyak 200 ml dalam wadah terpisah. Kemudian tambahkan dark coklat atau coklat batangan ke dalam puding susu yang 200 ml ya teman-teman. Pastikan dark coklatnya disisir-sisir sebelum dimasukkan ya teman-teman. Kemudian aduk hingga merata dan sisihkan. Kemudian persiapkan 1 bungkus coklatos dan campurkan ke sebagian puding susunya. Aduk hingga tercampur merata dan hingga larut sempurna. Lanjut, keluarkan puding susu dari dalam kulkas. Kemudian siramkan puding susu yang berisi dengan dark coklat ke lapisan di atas puding Oreo-nya. Dan diamkan sampai sedikit mengeras ya teman-teman. Setelah ngeset dan mengeras, tambahkan puding susu coklatos di atas puding dark coklatnya. Pastikan puding susu coklatosnya dipanaskan lagi terlebih dahulu ya, agar bisa menempel sempurna. Setelah semua puding susu coklatosnya kita tuang dan habis, kemudian diamkan hingga ngeset dan padat sempurna. Kalian juga bisa masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Tidak pun tidak apa-apa. Nah, ini puding agar rasa Oreo Choco Vanilla yang sudah padat dan mengeras sempurna ya teman-teman. Dan tada! Puding agar rasa Oreo Choco Vanilla siap sajikan. Tapi kita potong terlebih dahulu sekarang ya teman-teman. Puding agar rasa Oreo Choco Vanilla ini sangat lembut, creamy, dan manisnya pun tidak bikin enek. Ini pas banget untuk hidangan saat bersantai bersama keluarga atau sebagai persiapan kalian saat malam tahun baru nanti, atau juga bisa buat kalian yang merayakan Hari Raya Natal sebagai hidangan penutup. Ini seger banget, lembut dan juga creamy banget teman-teman. Jadi kalian wajib banget mencoba. Ini hidangan yang sangat recommended. Selamat mencoba. Nah, sekarang kita lanjut ke resep puding yang kedua ya teman-teman. Puding pandan karamel mozaik. Ikuti terus. Pertama-tama siapkan 120 gram gula pasir. Kemudian panaskan sampai membentuk karamel. Dengan api kecil saja ya teman-teman, agar tidak gosong. Sambil perlahan terus aduk-aduk ya. Kemudian lanjut, setelah terkaramelisasi, tambahkan air sebanyak 600 ml. Lanjut, sambil terus diaduk, tambahkan 1 bungkus agar rasa vanila dan aduk-aduk kembali. Aduk sampai dengan mendidih ya teman-teman. Kemudian matikan kompor, sisihkan. Lanjut siapkan 2 tempat, 1 kotak kecil dan 1 loyang untuk pudingnya. Masing-masing isi dengan 150 ml puding karamel. Nah, kalau yang di tempat kecil kotak ini
Nanti setelah mengeras kita akan iris-iris acak-acak sebagai puding mozaiknya ya teman-teman. Sama ya teman-teman, masing-masing 150 ml. Nah, sekarang kita dinginkan sebentar. Sambil kita persiapkan lapisan puding kedua, gula 100 gram, kemudian tambahkan air sebanyak 700 ml dan 1 agar rasa vanila lagi. Tambahkan juga 3 saset susu kental manis, masih dalam wadah yang sama ya teman-teman. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur, lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah semua tercampur rata, sekarang kita panaskan ya teman-teman. Panaskan sampai mendidih dan matang sempurna. Tambahkan sedikit pasta pandan, kira-kira secukupnya ya teman-teman, 3 tetes sudah cukup. Sesuaikan dengan selera ya. Kemudian aduk kembali sampai dengan mendidih dan matang sempurna. Nah, sekarang puding karamel yang di kotak kecil kita iris-iris acak-acak asal aja sekedar hancur ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang puding pandannya kita tuang di atas lapisan puding karamelnya ya teman-teman, sebanyak setengah bagian. Nanti puding pandan itu kita pakai 2 lapis ya teman-teman. Jadi setengah dulu kita tuang ke dalam loyangnya, sisanya nanti. Sebelum menuang di atas puding karamel, pastikan puding karamel sudah mengeras ya teman-teman. Nah, sekarang taburkan puding karamel yang kita cincang-cincang kasar tadi ya teman-teman. Ratakan ke seluruh bagian loyang. Pakai setengah bagian saja ya teman-teman, karena setengah bagian lagi nanti untuk lapis berikutnya. Lanjut, sekarang kita dinginkan sebentar. Dan setelah dingin dan mengeras, kita tambahkan lapisan berikutnya, puding karamel sama sebanyak 150 ml. Ratakan ke seluruh bagian loyang. Dan lanjut dinginkan kembali. Setelah dingin dan mengeras, kembali tuang puding pandan sisa setengahnya ke atas puding karamelnya. Ini lapisan puding pandan terakhir ya teman-teman. Jadi usahakan habiskan semuanya. Beri kembali taburan puding karamel yang kita acak-acak tadi, sebagian sisanya ya teman-teman. Jadi sekarang semuakan sisanya itu sampai habis dan merata ke seluruh bagian. Kemudian dinginkan kembali dan beri lapisan puding karamel, tapi ingat sebelumnya panaskan kembali ya teman-teman.
Jadi sebelum menuang lapisan per lapisannya, usahakan panaskan kembali karena pastinya lapisan berikutnya sudah mengeras di pancinya. Jadinya kita harus panaskan kembali sebelum menuang. Sekarang kita dinginkan kembali dan ini sudah lapisan terakhir ya teman-teman. Jadi ini sudah saya bekukan dalam kulkas tadi. Saatnya sekarang kita lihat hasilnya. Wow, cantik banget ya teman-teman. Ini benar-benar cocok banget untuk sajian saat kalian arisan atau saat bersantai atau untuk menyambut malam tahun baru nanti. Dan bagi kalian juga yang merayakan Natal, ini ide hidangan dessert banget, jadi sangat recommended. Nah sekarang kita coba potong-potong dan lihat hasilnya ya teman-teman. Tuh cantik banget. Ini layak banget untuk kalian uji cobakan di dapur kalian. Rasanya yang manis legit tapi tidak bikin enak, dan juga rasa dari pandannya yang aromanya segar serta harum akan menambah selera kita untuk memakan dan nagih pengen nambah lagi. Dan puding pandan mozaik karamel akhirnya pun selesai. Saya pun undur diri dulu ya teman-teman. Sampai bertemu di next video. Sehat selalu dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Bye-bye.